Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami akan memaparkan materi tentang sejarah Daulah Mughal di India pada tahun 1526 sampai 1858 Masehi. Adapun pemateri pertama yaitu saya sebagai Akrim Nisa Ramadhani, dan pemateri kedua yaitu Ade Aditya Anugrah, dan pemateri ketiga yaitu Muhammad Fazlur Rahman. Dengan mempersingkat waktu, kami akan membacakan materi tersebut. Jadi pembahasan hari ini yang pertama itu yaitu sejarah lahirnya kerajaan Mughal di India. India menjadi wilayah Islam pada masa dinasti Umayyah, tepatnya pada masa Khalifah Al-Walid. Penaklukan wilayah ini dilakukan oleh pasukan Umayyah yang dipimpin oleh Panglima Muhammad Ibnu Qasim. Kemudian pasukan Ghaznawiyah di bawah pimpinan Sultan Mahmud mengembangkan kedudukan Islam di wilayah ini dengan berhasil menaklukkan seluruh kekuasaan Hindu dan mengadakan pengislaman sebagai masyarakat India pada tahun 1020 Masehi. Setelah Ghaznawi hancur, muncullah beberapa dinasti kecil yang menguasai negeri India, seperti dinasti Sahiruddin Muhammad Babur dari tahun 1526 sampai 1530, B. Humayun pada tahun 1530 sampai 1556, C. Akbar 1556 sampai 1605, dan Jahangir pada tahun 1605 sampai 1627, Shah Jihan 1628 sampai 1658, F. Aurangzeb pada tahun 1658 sampai 1707, G. Bahadur Shah dari tahun 1707 sampai 1712, H. Jehandar 1712 sampai 1713, dan C. Kemajuan kerajaan Mughal. Pertama itu dalam bidang politik dan pemerintahan. Akbar membentuk sistem pemerintahan militeristik. Dalam pemerintahan tersebut, pemerintah daerah dipegang oleh seorang sipah salar atau kepala komandan, sedangkan wilayah distrik dipercayakan kepada Faujar atau komandan. Jembatan-jembatan sipil juga diberi jenjang kepangkatan yang bercorak kemiliteran. Pejabat-pejabat itu harus mengikuti latihan kemiliteran. Akbar juga menerapkan politik sulukhul atau toleransi universal. Politik ini mengandung ajaran bahwa semua rakyat India sama kedudukannya. Mereka tidak dapat dibedakan menurut etnis dan agama. Politik ini dapat menciptakan kerukunan masyarakat India yang sangat beragam. Untuk undang-undang kerajaan, Sultan Akbar membuat din ilahi, yaitu suatu pandangan dan sikap keagamaan resmi kerajaan, yaitu unsur-unsur agama Islam, Hindu, Persia, Kristen, dan sebagainya yang harus dianut oleh setiap orang. Pada masa pemerintahannya, Aurangzeb telah terdapat jalinan kerjasama dengan negara-negara Islam di luar India. Sejumlah penguasa Islam telah mengirim duta atau perwakilan negara mereka ke Delhi, misalnya Syarif Makkah, Raja-Raja Persia, Balkh, Bukhara, dan Kasgar, para gubernur Turki, Basrah, Yaman, dan Hatmarut, para pemimpin negeri Maghribi, dan Raja Arbesinia. Dalam bidang ekonomi dan perdagangan, untuk mengelola ekonomi pertanian, pemerintah juga mengatur tentang organisasi pertanian. Setiap perkampungan petani dikepalai oleh pejabat lokal yang dinamakan Mukardam, yang mana kedudukannya dapat diwariskan. Dia mempunyai tanggung jawab menyetorkan penghasilan untuk menghindari tindakan kejahatan. Kaum petani dilindungi hak kepemilikan tanah dan pewarisan, tetapi jika tidak loyal maka pejabat lokal berhak menyita segala asetnya. Bidang pendidikan dan iptek. Dalam bidang pendidikan, Akbar membangun bangunan khusus
untuk pengajian ilmu. Dia juga berusaha menarik simpati para ulama dengan menghibahkan sejumlah madrasah dan perpustakaan. Dalam bidang seni dan budaya, seni budaya dan arsitektur puncaknya terjadi pada masa Sultan Shah Jaha yang ditandai dengan berbagai karya budaya fisik seperti karya arsitektur monumental Taj Mahal yang merupakan bangunan indah yang dimaksudkan sebagai tanda cinta kasih kepada istri tercinta Uttam Mahal. Taj Mahal juga salah satu keajaiban dunia dan merupakan lambang peradaban dan kebudayaan Islam melalui masa lampau di India. Selain itu, juga Shah Jahan telah membangun Masjid Mutiara, Masjid Jami di Delhi, serta Tahta Merak, yaitu singgasana yang dibuat dari emas, perak, intan, serta permata cemerlang. D. Kemunduran dan kehancuran Kerajaan Mughal. Setelah 1,5 abad, dinasti Mughal berada dalam kejayaannya, para pelanjut Aurangzeb tidak sanggup mempertahankan kebesaran yang telah dicapai oleh pendahulu-pendahulunya. Kejayaan Mughal hilang dengan kematian Aurangzeb. Satu persatu penguasa daerah melepaskan diri dari pemerintahan pusat di Delhi. Pengganti Aurangzeb adalah Muazzam. Setelah ia meninggal, tahta digantikan anaknya Hasim al-Shah. Akan tetapi ditentang Zulfikar Khan, anak As'ad Khan atau wazir Aurangzeb, atau Asim al-Shah, meninggal tahun 1712 Masehi. Ia digantikan oleh anaknya Jihandar Shah, tetapi ia disingkirkan oleh adiknya sendiri Faruk Shah pada tahun 1713 Masehi. Jadi dalam 2 tahun saja telah terjadi 4 kali pergantian sultan, sehingga dapat dibayangkan bagaimana kondisi kerajaan Mughal pada saat itu. Konflik-konflik yang berkepanjangan mengakibatkan pengawasan terhadap daerah lemah. Pemerintahan daerah satu persatu melepaskan loyalitasnya dari pemerintah pusat, bahkan cenderung memperkuat posisi pemerintahannya masing-masing. Disintegrasi mulai terjadi. Satu persatu daerah kekuasaan Mughal mulai melepaskan diri. Keadaan ini diperparah lagi dengan datangnya ancaman baru yang lebih kuat, yaitu datangnya perusahaan Inggris EIC yang memiliki 9 senjata modern melawan pemerintahan Mughal. Peperangan berlarut-larut. Akhirnya Shah Alam membuat perjanjian damai dengan melepaskan daerah Oudh, Bengal dan Orissa kepada Inggris. Perlawanan mereka dapat dipatahkan dengan mudah karena Inggris mendapatkan dukungan dari beberapa penguasa Hindu dan Muslim. Inggris kemudian menjatuhkan hukuman yang kejam kepada pemberontak. Mereka diusir dari kota Delhi, rumah ibadah banyak dihancurkan, dan Bahadur Shah, Sultan Mughal, terakhir diusir dari istana 1858 Masehi. Dengan demikian berakhirlah sejarah kekuasaan kerajaan Mughal di India. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kekuasaan kerajaan Mughal itu mundur pada 1,5 abad terakhir dan membawa kepada kehancurannya pada tahun 1858 Masehi, yaitu: 1. Terjadi stagnasi dalam pembinaan kekuasaan militer sehingga operasi militer Inggris di wilayah-wilayah pantai tidak dapat dibantu oleh kekuatan maritim Mughal, begitu juga tidak terampilnya dalam mengoperasikan persenjataan buatan Mughal sendiri. 2. Kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara pemerintahan Aurangzeb, sehingga konflik antar agama sering terjadi, sangat sukar diatasi oleh sultan-sultan sesudahnya. 4. Semua sultan pewaris tahta kerajaan pada Paro terakhir adalah orang-orang lemah dalam bidang kepemimpinan. Itulah hasil pemaparan materi pada kelompok kami. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.